Ketemu lagi di Sport Mania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sport Mania. Dikutip dari Motosan, Iker Lecuona mengalami crash pada balapan Asen minggu lalu. Ia pun masih merasa kecewa hingga sekarang karena hal itu. Sayang sekali, itu 100% salah saya. Dengan motor saya merasa cukup baik, kecepatan saya cukup baik. Paul Espargaro di belakang saya berhasil menyalip saya, dan saya kehilangan beberapa lap. Saya mengalami beberapa kegagalan, ucap Lecuona. Dikutip dari Speedweek, berbeda dengan rekannya Joan Mir yang mengkritik performa motor Suzuki saat ini. Menurut Alex Rins, performa motor Suzuki saat ini cukup bagus dan kinerja timnya juga bagus. Tetapi sayangnya ia gagal mendapatkan hasil yang memuaskan. Sulit untuk menilai, itu jelas bukan paruh pertama musim yang bagus bagi kami. Kami memiliki kecepatan yang baik. Kami cepat pada hari Sabtu, tetapi kami tidak mencapai tujuan dan hasil yang telah kami tetapkan sendiri. Sangat sulit bagi saya untuk menyelesaikan balapan. Saya memiliki tim yang sangat bagus di belakang saya, tim pribadi saya dan tim balap saya. Kami bekerja keras setiap hari. Hasilnya jelas tidak tepat pada paruh musim ini, ucap Alex Rins. Dikutip dari Paddock GP, Alex Espargaro mengatakan menyalip motor Ducati sangatlah sulit baginya. Diketahui pada lap ke-23 dan 24 ia terlibat battle sengit dengan Pecco Bagnaia pada MotoGP Asen lalu. Di situ ia terlihat berjuang keras untuk menyalip Bagnaia. Saya senang dengan kecepatan balapan, tapi ada juga yang frustasi. Saya merasa siap untuk podium. Saya bisa menyalip di balapan, tapi mesin saya terbatas. Saya jauh lebih kuat dari Bagnaia, tapi kemudian saya terjebak di belakangnya. Di tengah balapan dan di akhir saya terjebak di belakang beberapa pembalap, ucap Espargaro. Ia pun meminta kepada Aprilia untuk segera meningkatkan performa mesin pada liburan musim panas ini, agar bisa bersaing dengan rivalnya saat di lintasan. Kami harus meningkatkan sisi motor. Selama liburan saya akan melakukan 2 atau 3 balapan motor. Kemudian saya akan bersantai sedikit dan menghabiskan waktu bersama keluarga saya. Ini adalah cara terbaik untuk bersantai. Semoga kami selalu mendapatkan update karena kami sangat dekat dengan yang teratas, ucap Espargaro. Dikutip dari Paddock GP, pihak dari Toprak membantah bahwa dirinya akan bergabung dengan tim Petronas pada tahun 2022 untuk menempati posisi Morbidelli yang menggantikan Vinales di Yamaha. Sang manajer Kenan Sofuoglu juga tak menampik menerima tawaran dari Petronas, tetapi mereka menolaknya. Kami berbicara dengan beberapa tim MotoGP yang tertarik. Saya mengatakan kepada mereka bahwa kami tidak terlalu berminat untuk masuk ke MotoGP. Prioritas kami saat ini adalah untuk tetap berada dalam kejuaraan dunia Superbike. Saya berbicara dengan semua pihak, bukan hanya Yamaha. Dan hampir semua tim mengajukan tawaran kepada Toprak untuk musim depan. Saya mungkin membuat keputusan pada pekan ini. Yang bisa saya katakan sekarang adalah kami tidak akan pergi ke MotoGP, ucap Kenan.
Dikutip dari Duta Motoriweb, tidak ingin Pedro Acosta diambil oleh tim lain, seperti Petronas dan VR46 yang sempat dikabarkan ingin merekrutnya di kelas Moto2. Melihat hal itu, KTM pun telah menentukan masa depan Acosta. Dikabarkan bahwa KTM akan memberikan tempat di Moto2 sebagai rekan Raul Fernandez untuk menggantikan Remy Gardner yang akan naik ke kelas MotoGP di tim T3. Selain itu, Acosta pun merasa berhutang budi kepada tim Aki Ajo yang telah mengambilnya sebagai pembalap. Ayah saya bukan jutawan. Jika tahun ini Aki Ajo, KTM, dan Red Bull tidak datang untuk memberitahu saya bahwa saya punya tempat di sini, saya akan berada di rumah sekarang. Ada orang yang mengatakan kepada saya bahwa pembalap baik akan memiliki tim. Tetapi ketika saya dibiarkan tanpa tim, tidak ada yang datang dan berkata, "Apakah Anda ingin balapan?" ucap Acosta. Dikutip dari Duta Motoriweb, Quartararo memberikan komentar setelah Vinales memilih cabut dari Yamaha. Menurutnya, tindakan Vinales itu memalukan. Perpisahan ini tidak mempengaruhi saya secara emosional. Secara profesional itu memalukan. Maverick sangat cepat dan telah mendorong saya melampaui batas saya berkali-kali pada musim ini, ucap Quartararo. Selective with my notes, call me aggressive with my flow, call me offensive even though Joe, I ain't gonna lie, life's tough, try to get by, life's rough, try to do it right, it's not enough, even though you try, you still. Dikutip dari GP1, Johan Zarco ikut mengomentari kepergian Vinales dari Yamaha. Menurutnya, keputusan Vinales itu kurang tepat, dikarenakan belum tentu Vinales akan beruntung berada di tim lain, dan kemudian akan menyesal. Sulit mengatakan apakah Vinales membuat keputusan tepat dengan hengkang. Ketika saya pergi dari KTM, saya tidak sampai membuat podium maupun pole position. Yang jelas dia tidak sadar keberuntungan seperti apa yang dia miliki, ucap Zarco. Dikutip dari Duta Motoriweb, KTM dikabarkan mengajukan 2 kali balapan wildcard untuk Pedrosa di Spielberg dan Misano. Dengan Dani Pedrosa dan Mika Kallio adalah satu-satunya tim MotoGP yang memiliki 2 test rider full time untuk kelas utama. Namun Kallio penampilannya tidak lagi meyakinkan. Cedera lutut serius yang didapat dari GP Sachsenring 2018 dan juga kecelakaan Speed WS yang terjadi pada musim dingin lalu telah meninggalkan bekas pada pembalap asal Finlandia itu. Ya, kedua test rider kami berada pada usia yang sudah tidak lagi muda. Pada titik tertentu kita pasti harus memikirkan pembalap yang lebih muda. Saat ini kami sangat nyaman dengan 2 rider yang kami miliki. Mika seringkali berbeda dengan apa yang dilakukan Dani Pedrosa, ucap Bearer. Dikutip dari Speedweek, sebagai rekan Vinales di Yamaha selama tahun 2017 sampai 2020, Rossi memahami betul mengapa Vinales memilih pergi. Menurutnya, Vinales kesulitan selama berkompetisi dengan Yamaha, yang ia sendiri turut merasakannya. Saya mengenal Maverick karena kami adalah rekan satu tim di tim pabrikan Yamaha untuk waktu yang lama. Dia memiliki bakat yang hebat dan sangat cepat secara umum. Tetapi di Asen dia memiliki masalah. Dia selalu sangat kuat di sana. Track ini tentu membantunya untuk memberikan yang maksimal dan mengemudi dengan baik. Sekarang sangat sulit bagi semua orang. Semua sepeda motor dan semua pembalap di lapangan bersaing dan sangat berdekatan, ucap Rossi. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania.